Pak Jokowi tidak akan melupakan sejarah, tidak akan melupakan bahwa ada PDI Perjuangan di belakangnya. Ya. Tapi saya ingat omongan Pak Jokowi lah dari awal, ojo ke susu. Nah, dia tahu apa yang terjadi di dekade 1990-an. Pak Jokowi ingat betul bagaimana demokrasi itu lahir, bagaimana sejarah kita sampai muncul seorang Jokowi Widodo menjadi presiden itu kan lahir dari sebuah rahim reformasi. Reformasi itu adalah sebuah perjuangan berdarah. Beliau tahu semua detail itu. Jadi jangan terlalu takut soalnya. Ada anggapan yang cukup meluas ya bahwa saat ini terkait 2024 Jokowi dianggap main dua kaki. Nah, jadi sekali waktu runtang-runtung bersama Pak Ganjar gitu ya. Terus di waktu lain runtang-runtung bersama Pak Prabowo gitu ya. Bahkan yang terakhir kemarin Prabowo nyetir gitu kan. Terus Pak Jokowi dan Bu Iriana di situ, ada Pak Erick Thohir juga, terus rame gitu. Orang bicara mengenai kode-kode, sinyal-sinyal gitu. Jadi ini masing-masing pihak itu merasa bahwa Jokowi ada di sisinya gitu. Jadi masing-masing merasa mendapatkan blessing atau dukungan dari Pak Jokowi, baik kubu Ganjar maupun kubu Prabowo. Nah, sebenarnya gimana kita memahami ini? Bagaimana cara kita melihat tarian Pak Jokowi ini, tarian politik Pak Jokowi ini? Saya bersama Dr. Boni Hargens yang cukup lama bukan hanya mengikuti Pak Jokowi, juga menemani Pak Jokowi dalam kiprahnya ya. Bung Boni, selamat datang di Main TV. Gimana sih Anda melihat soal itu? Soal entah itu tarian politik atau main dua kaki atau apa dari Pak Jokowi. Bagaimana cara kita memahaminya? Ya, pertama sebetulnya kita harus melihat konteks umum. Ya, di mana peran Pak Jokowi dalam konteks pemilu ini. Saya kira Pak Jokowi sendiri sudah pernah mengungkap bahwa dia mau cawe-cawe. Ya. Dibilang presiden cawe-cawe boleh dong. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan komitmen moral Pak Jokowi untuk Indonesia ke depan. Yang pertama, yang paling dipikirkan Pak Jokowi adalah siapa yang akan align dengan pemerintahan beliau dalam konteks pembangunan. Ya, tidak hanya IKN, tetapi seluruh skema pembangunan infrastruktur maupun pembangunan non-infrastruktur. Ya, pembangunan manusia yang sudah dijalankan. Yang kedua yang dipikirkan Pak Jokowi tentu saja presiden berikut harus juga yang punya paradigma nasionalisme, inklusivisme sama seperti beliau. Ya, artinya dalam konteks ini Pak Jokowi harus ikut mengambil peran sebagai seorang negarawan. Tidak bisa secara formal karena konstitusi tentu melarang. Tetapi sebagai seorang negarawan tentu beliau harus dan dituntut oleh sejarah juga untuk terlibat. Nah, siapa yang akan dipilih? Saya kira ini masyarakat yang menentukan. Soal kedekatan Pak Jokowi dengan Prabowo maupun dengan Ganjar, saya kira itu semua masih dianggap sebagai, menurut saya itu hanya pemanasan politik. Ya, karena sudah menunjukkan ambisi untuk menjadi calon presiden Pak Prabowo di satu sisi. Terus kemudian di sisi lain Pak Ganjar juga sudah dideklarasi oleh PDI Perjuangan. Nah, tetapi dua-duanya punya konteks yang berbeda. Pak Prabowo itu anggota kabinet, artinya anak buah presiden. Yang kedua Pak Ganjar sebagai rekan satu partai. Dan juga sebagai gubernur, ya, perwakil pemerintah pusat di daerah dalam konteks otonomi daerah. Nah, artinya bahwa kedekatan Pak Jokowi ini juga masuk akal. Karena ketika Pak Anies sudah bukan gubernur, ya, atau bukan menteri, tentu Pak Jokowi tidak punya alasan juga untuk memanggil Pak Anies ikut naik mobil kan. Yeah. Nah, artinya semua ini dasarnya adalah karena ada konteksnya. Tidak dalam, saya tidak meyakini bahwa ini pilihan politik Pak Jokowi menuju 2024. Saya lebih percaya sekarang ini Pak Jokowi mungkin sedang memikirkan sesuatu yang lain. Artinya bahwa jauh dari apa yang kita baca dari permukaan, dari semua selebrasi yang ada di permukaan ini, banyak hal yang susah ditangkap oleh publik. Saya meyakini betul bahwa Pak Jokowi ini sedang memikirkan dan merancang yang terbaik
untuk Indonesia ke depan. Bahwa ada kepentingan-kepentingan pribadi seringkali juga ikut terlebur di dalam prinsip-prinsip ini, saya kira sebagai manusia wajar aja. Ya soal apa sajalah, saya kira Bung Sahal paham itu. Iya, jadi menurut Bung Boni, kalau misalnya Pak Jokowi suatu waktu dekat dengan Prabowo, itu karena Prabowo menhannya, gitu ya. Kalau dekat dengan Ganjar, karena itu satu partai. Satu partai. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang masih dalam apa ya? Menurut saya sih wajar. Tidak ada yang istimewa. Yang gitu. menjadi problem kan sekarang itu adalah interpretasi dan juga spekulasi dari para pendukung. Ya, kelompok Pak Prabowo begitu optimis meyakini bahwa Pak Jokowi pasti mendukung Pak Prabowo. Lalu kemudian orang-orang Ganjar mulai cemas juga, tapi ada yang berharap karena Pak Jokowi sebagai inisiator baju hitam putih, baju kampanye Ganjar, dan kemudian ikut saya kira membentuk tim 7 untuk pemenangan. Nah, di sini mereka optimis tapi juga resah dengan meningkatnya elektabilitas Pak Prabowo karena berhasil mengeksploitasi itu kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi saya kira survei-survei kuantitatif itu kan hanya merekam pandangan sesaat. Artinya bahwa apa yang terjadi hari ini itu yang dinilai. Nah, apakah ke depan pandangan itu akan stabil? Tidak mungkin. Yang namanya kuantitatif sifatnya selalu sementara. Ya, maka tidak perlu cemas juga untuk para pendukung Ganjar. Ya, karena semua ini masih dinamis. Lagi pula kan Bung Sahal saya kira sampai hari ini tidak ada calon presiden yang resmi. Semua baru bakal. Artinya bahwa bisa saja nanti Ganjar calon presiden resmi dan kemudian Prabowo wakil presiden resmi. Bisa saja. Atau Pak Prabowo calon presiden, wakilnya mungkin orang lain siapa, apakah Pak Erick Thohir atau yang lain. Pak Ganjar maju dan wakilnya entah siapa. Ya, artinya bahwa akan ada 3 calon nih kalau misalnya Anies bisa maju. Tapi agak ragu juga apakah Anies bisa maju karena Partai Demokrat sebagai pelengkap itu mulai memperlihatkan niat untuk meninggalkan kalau kubu perubahan. Nah, kalau Demokrat pergi maka dia nggak bisa maju. Nah, katakanlah PKB misalnya nyebrang, dia mau dukung Anies, ya bisa saja mengisi ruang itu. Tapi sekali lagi kita belum sampai ke sana karena hari ini yang kita lihat itu hanya bagaimana bahasa politik Pak Jokowi yang nonverbal ya sebagai orang Jawa tentu saja lebih banyak nonverbalnya daripada verbal ya. Tapi saya ingat omongan Pak Jokowi lah dari awal, ojo ke susu. Nah, ya dia maksud Pak Jokowi jangan buru-buru dia. Saya kira berlaku sampai hari ini. Dia mau mengatakan bahwa jangan juga buru-buru menarik kesimpulan. Jangan kita buru-buru mengatakan Pak Jokowi pasti dukung Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Saya kira belum. Kita masih melihat ya karena politik ini terus dinamis. Ya, saya kira semua pihak memikirkan dan belum ada kepastian konstelasi seperti apa. Dan juga yang seperti Anda bilang kan memang pertandingannya belum mulai secara resmi ya. Jadi ini kalau ibarat sepak bola ini lagi komentator nih. Komentatornya rame sendiri. Ini kita kayak. Tapi kan gini Bung, kan kata Pramudia Anantatur itu kan hidup itu sebenarnya biasa-biasa aja. Yang seru itu tafsirannya gitu. Jadi ini kan kita ngelihat, wah ini semua masing-masing kubu itu merasa bahwa Pak Jokowi is on his side gitu, on their side gitu. Ya, saya kira itu. Makanya menurut saya sih ini media aja yang terlalu memblow up spekulasi-spekulasi berkaitan dengan itu. Tapi gini Bung Boni, saya ingin tertarik membahas soal bagaimana sebenarnya Pak Jokowi itu ya sebagai sosok presiden dan juga politisi ya, negarawan ya. Kan ada yang bilang ini Pak Jokowi secara umum ya, kepemimpinannya maksud saya. Ada yang bilang Pak Jokowi itu gayanya adalah main catur. Nah, main caturnya Pak Jokowi itu betul-betul nggak bisa ditebak baik kawan maupun lawan. Gitu. Tapi ada yang bilang bahwa Pak Jokowi ini adalah man of contradictions. Saya mengutip buku yang itu loh, wartawan Australia itu, Ben Bland itu. Tapi juga seperti Anda bilang sendiri di suatu kesempatan, Pak Jokowi ini jangan dilepaskan dari budaya Jawa, budaya kepemimpinan politik Jawa gitu.
Nah, gimana Anda sebenarnya melihat Pak Jokowi sebagai apa? Sebagai sosok pemimpin itu seperti apa? Anda melihat? Saya melihat Pak Jokowi pertama ya, dari aspek kualitas sih jelas ya, dia smart dan punya apa namanya kompetensi yang luar biasa, dan juga seorang negarawan. Tapi kalau lihat dari gaya politiknya, dari gaya politik ya, saya kira khas Java lah. Ya kalau dalam klasifikasinya Fit sama Castle itu kan Herbert Fit, ada Herbert Fit dan Lance Castle ya. Ya, Lance Castle itu soal tradisionalisme Jawa. Artinya bahwa gaya-gaya budaya Jawa itu menonjol di dalam beliau berpolitik. Lebih banyak diem, banyak bekerja, bereaksi dengan tindakan, bereaksi dengan simbol, dengan kode, ya. Itu semua adalah cara beliau untuk menyampaikan pesan. Dan saya kira dalam konteks itu mungkin hebohnya berita media soal dukungan ke Ganjar atau Pak Prabowo itu berkaitan dengan gaya seperti itu. Ya, tapi saya kira Pak Jokowi ini satu hal yang orang tidak bisa tebak adalah beliau punya nurani yang dalam, yang kuat. Tapi saat yang sama juga beliau mencintai orang-orang dekatnya. Maka ada yang mengatakan bahwa apakah mungkin Pak Jokowi main dua kaki untuk menyelamatkan anak-anaknya, masa depan anak-anaknya? Itu juga pertanyaan. Saya bilang Pak Jokowi itu setahu saya dia seorang negarawan, terlalu kecil untuk hanya memikirkan anak. Maka tidak akan pernah dia meninggalkan sejarah. Jadi untuk PDI Perjuangan nggak usah cemas. Pak Jokowi tidak pernah mengkhianati siapa yang berdarah-darah, yang berjasa menjadikan beliau presiden. Nah, PDI Perjuangan ini kan partai yang secara formal punya jasa besar di dalam mencalonkan dan juga kemudian menjaga Pak Jokowi 2 periode. Kebetulan saya ikuti betul dari awal bagaimana termasuk Nasdem kemudian deklarasi bersama PDI Perjuangan di 2014 untuk mendukung Pak Jokowi. Ya, saya sudah cerita di kesempatan lain bagaimana Pak Surya Paloh panggil saya dan kami berdiskusi. Dan kemudian ya Pak Surya Paloh bertemu dengan Ibu Mega kemudian tanpa saya ya. Jadi Bang Surya minta supaya gimana caranya masuk ngobrol sama Pak Jokowi, bagaimana caranya supaya bisa memastikan Jokowi tahu dan Nasdem akan bersama Jokowi. Tapi akhirnya Bang Surya berhasil melakukan silaturahmi politik dan kemudian deklarasi bersama PDI Perjuangan. Saya kira sejarah itu tidak dilupakan oleh Pak Jokowi. Mungkin itu juga alasannya kenapa sampai hari ini Pak Jokowi masih sayang Bang Surya. Ya, ada pertemuan terakhir. Ya, betul. Tetapi ketakutan kita PDI Perjuangan akan ditinggal oleh Pak Jokowi menurut saya juga tidak berdasar. Pak Jokowi bukan tipe seperti itu. Beliau hanya ingin menjaga keseimbangan. Karena situasi politik hari ini itu kan naik turun ini, Bung Sahal. Dan turbulensinya besar. Ya, kalau dirigen atau pilotnya kurang mahir, turbulensi itu bisa bikin pecah ini pesawat dan tidak ada yang selamat. Jadi maksud saya Pak Jokowi besar keyakinan saya ada di situ cara berpikirnya. Dia coba berupaya menenangkan pesawat ini karena turbulensi ini, sambil memikirkan siapa yang akan tepat menjadi pilot ke depan untuk membawa pesawat bangsa negara ini ke depan mau kemana. Nah, maka jangan kita terlalu mudah dipengaruhi lah oleh tafsiran dan spekulasi-spekulasi. Banyak pengamat yang juga sudah meyakini betul Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Ya, saya berdialog dengan teman-teman. Mereka bilang sudah Bung, udah pasti ke Pak Prabowo itu. Saya bilang saya kenal Pak Jokowi. Tidak ada yang pasti dengan Jokowi. Sesuatu itu pasti bagi Jokowi ketika sudah dilakukan. Sepanjang itu belum terjadi, tidak ada yang pasti. Karena membaca pikiran Pak Jokowi itu butuh kecerdasan tersendiri. Kita membaca sebuah kompleksitas, sebuah kerumitan. Cara berpikir Pak Jokowi itu rumit bagi orang umum. Itu seperti kita menikmati lukisan Pollock lah. Ya kan? Lukisan Pollock itu kan rata-rata itu kita kadang orang yang awam dengan lukisan apa, tapi nilainya begitu mahal. Luar biasa ya. Nah, kemungkinan besar kerumitan cara berpikir Pak Jokowi ini membuat banyak orang keliru dalam membuat tafsir, spekulasi. Ya, sekali lagi Bung Sahal, saya sih masih optimis
Pak Jokowi tidak akan melupakan sejarah, tidak akan melupakan bahwa ada PDI Perjuangan di belakangnya, dan kemudian dia juga punya kedekatan dengan Pak Ganjar, tidak akan sebegitu saja diabaikan. Ya, bahwa Pak Jokowi membutuhkan Pak Prabowo sebagai sahabat, iya. Apalagi Pak Prabowo punya partai besar bernama Gerindra, ya kan? Makanya ada spekulasi dari siapa itu pengamat, dia bilang Pak Jokowi ingin menjadi ketua umum dari konsorsium politik, di dalamnya ada Golkar, Gerindra dan sebagainya. Jadi partai-partai ini sebetulnya ketua umumnya Pak Jokowi, kurang lebih begitulah tafsir. Saya bilang menarik juga. Ya, kalau itu dalam konteks cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara, ya why not? Itu kan semua strategi untuk ini, untuk kita bisa menjaga track kemajuan ini di jalur yang benar, ya berada di. Nah, yang kita takutkan kalau Pak Jokowi melakukan manuver politik yang mengancam atau merusak semua mimpi positif kita tentang Indonesia, kan itu. Sejauh ini kan bukan itu yang terjadi. Jadi apakah artinya bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ini karena Pak Prabowo di mata Pak Jokowi yang terbaik? Jangan salah, Pak Jokowi memang bukan orang yang belajar ilmu politik atau bukan aktivis seperti kita, ya, tetapi dia tahu sejarah. Dia tahu apa yang terjadi di dekade 1990-an. Pak Jokowi ingat betul bagaimana demokrasi itu lahir. Bagaimana sejarah kita sampai muncul seorang Joko Widodo menjadi presiden, itu kan lahir dari sebuah rahim reformasi. Reformasi itu adalah sebuah perjuangan berdarah. Beliau tahu semua detail itu. Jadi jangan terlalu takut soal Nah, terkait dengan ini soal kedekatan Pak Jokowi dengan Prabowo sekarang ini, kan kalau tadi Bung Boni bilang bahwa Pak Jokowi nggak punya track record mengkhianati partai lah, memang itu bukan wataknya lah gitu ya. Jadi PDIP harusnya nyantai aja gitu ya. Tapi di sisi lain terkait dengan Pak Prabowo ini, kan ada analisis yang bilang bahwa Prabowo ini, timnya Prabowo setelah sekian kali nyoba melawan Jokowi dan kalah, akhirnya pakai strategi kuda Troya gitu kan. Jadi mendekati, tapi punya niat terselubung, tujuan lain gitu untuk kepentingannya sendiri. Tapi di sisi lain Pak Jokowi juga nggak naif gitu kan. Bung Boni bilang Pak Jokowi itu kalau dengan musuhnya itu memakai strategi itu loh, yang menaruh katak di dalam lemari es gitu kan. Iya. Itu jadi itu politik Jawa banget. Nah itu makanya gimana Anda menjelaskan itu? Ya itu yang saya bilang kan, hati-hati membaca Pak Jokowi karena beliau ini orang Jawa. Kalau seekor katak harus dibunuh, kan tidak harus langsung masuk di air yang mendidih. Karena dia pasti lompat, kaget dan lompat dan dia selamat. Kita letakkan saja di dalam kulkas yang dingin, suhu 5 derajat. Dia nyaman, tapi dinginnya itu membunuh dia. Dia nyaman sampai dia mati. Nah, maksud saya bahwa hati-hatinya di situ. Karena ketika kamu dielus, itu kan bukan berarti kamu yang terbaik. Bukan berarti yang dielus itu yang terbaik atau pasti didukung, belum tentu. Pak Jokowi orang yang sangat realistis, sangat praktis, very practical in the way of thinking. Jadi dalam konteks bahwa dia tidak mau yang rumit-rumit. Jadi ini yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Dia buat pilihan. Tapi cara beliau merawat pilihan itu sangat rumit dibaca, sangat susah ditebak. Nah, di situ orang kemudian membangun spekulasi. Saya tahu betul Pak Jokowi sudah punya pilihan, udah mutlak itu. Nah, itu nggak bisa diubah. Nah, hanya cara beliau menjaga situasi ini. Itu yang saya bilang tadi. Situasi kita ini kan lagi naik turun. Turbulensi sosial politik ini cukup serius. Jadi kalau seorang presiden mengambil sikap terlalu cepat berbahaya. Nanti justru melahirkan masalah yang serius, bisa-bisa hard landing. Jokowi berakhir masa jabatan dengan tumbukan yang besar dan bahaya. Makanya saya bilang beliau sudah melakukan yang terbaik. Dengan cara beliau merangkul semua, itu sudah yang terbaik. Dan juga kalau kita ingat pernyataan Pak Jokowi tentang kepemimpinan mendatang ya, kan Pak Jokowi inginnya kepemimpinan yang memastikan keberlangsungan kan. Jadi percepatan kemajuan Indonesia itu tetap
berada dalam tracknya gitu. Jadi harus keberlanjutan, keberlangsungan itu yang penting, jangan sampai mulai dari nol lagi. Betul. Kayak meteran apa? Kayak meteran pom bensin. Pom bensin. Iya betul, kalau itu dua-duanya pasti sama spiritnya. Pak Anies bahkan separuhnya kan sama. Dia bilang yang perlu dipertahankan, yang perlu diubah. Nah kalau Ganjar sama Pak Prabowo kan sama-sama bilang ya kita teruskan yang ada, ya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Nah tapi kan hanya satu yang menjadi presiden, nggak mungkin ada dua presiden. Artinya bahwa di mata Pak Jokowi dua-duanya pasti bisa diandalkan untuk melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Tetapi apakah itu satu-satunya syarat? Kan juga harus dipikirkan soal rekam jejak orang. Kan nggak mungkin orang yang kita tahu rekam jejaknya tidak pernah jujur lalu kita percayakan menjaga gudang gitu ya. Ya contohnya begitulah ya. Rekam jejak itu sangat penting. Dan Pak Jokowi bukan orang yang serampangan, orang yang murahan yang tiba-tiba membuat kesimpulan berdasarkan apa yang dilihat hari ini. Enggak. Dia melihat jauh ke belakang baru bisa buat kesimpulan di sini. Maka teman-teman di luar sana yang mungkin ragu dengan apakah Pak Jokowi akan memilih si ini situ, nggak usah cemas. Pak Jokowi jauh lebih smart, lebih berjiwa besar daripada yang kita bayangkan. Jadi ini kembali ke soal tadi ya, ojo ke susu. Ojo ke susu. Jadi terserah apakah sudah merasa sebagai katak yang nyaman dalam kulkas atau sudah merasa sebagai kulkasnya. Yang penting bahwa pemilu ini kalau harus berjalan secara normal maka hanya ada satu pemenang. Tidak mungkin ada dua presiden. Maka Joko Widodo sebagai presiden pun hanya bisa percaya pada satu orang untuk bisa memberikan legasi ini dan terus berlanjut ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara. Gitu sih Bung Sang, kalau menurut saya. Oke, Bu Boni. Terima kasih atas diskusinya. Dan pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.